طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk memulai sebuah kajian fikih yang sangat-sangat penting bagi kehidupan seorang muslim, yaitu fikih tentang salat. Dan kita akan mengambil fikih salat ini dari perspektif mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala, dan kitab yang akan dijadikan rujukan dalam pembacaan kita, yaitu adalah kitab Zadul Mustaqni karya Al-Hajjawi rahimahullah taala. Baik, insyaallah langsung saja kita mulai. Qala rahimahullah taala, berkata penulis rahimahullah taala, Kitabus Shalah, yaitu kitab atau segala macam permasalahan tentang fikih salat. Berkata penulis rahimahullah taala, tajibu ala kulli muslimin mukallafin illa haidhan wa nufasa. Nah, pertama, tentunya yang penting untuk dibahas itu adalah salat itu wajib untuk siapa? Salat itu wajib untuk siapa? Karena di sini penulis rahimahullah taala ini sudah ini gantinya gimana ya? Kemarin berbayar ya. Ada berapa ini? Di grupnya berapa? 30. Bentar ya. Ini cara nampilin Ana. Baik. Di sini kata penulis rahimahullah taala bahwa salat itu wajib bagi muslim mukallaf kecuali yang haid atau nifas. Maka di sini yang penting pertama adalah kita harus mengetahui bahwa sholat yang wajib, maka secara umum di sini adalah sholat 5 waktu. Sholat yang wajib adalah sholat 5 waktu. Dan syarat wajib, sholat 5 waktu itu wajib bagi siapa? Wajib bagi seorang muslim. Jadi ini syarat yang pertama. Yang syarat yang kedua itu adalah mukallaf. Nah, ketika seorang itu adalah muslim dan mukallaf, maka dia sudah wajib untuk sholat. Ya tentunya kalau muslim ya secara umum ya barang siapa yang bersyahadat dengan 2 kalimat syahadatain, maka tentunya dia dihukumi sebagai seorang muslim, tidak melakukan kesyirikan dan segala macamnya. Mungkin teman-teman yang hadir bisa di-mute dulu ininya, mic-nya. Baik. Jadi sholat itu wajib, ya tentunya di sini sholat 5 waktu wajib bagi seorang muslim mukallaf. Siapa itu mukallaf? Maka mukallaf ini merupakan sebuah terminologi yang di situ menggambarkan 2 hal. Yang pertama itu adalah akil, yang kedua itu adalah baligh. Jadi akil berarti tidak gila gitu, berakal. Berakal ya dalam tanda kurung gitu, misalnya tidak gila atau tidak waras gitu. Tidak gila, waras gitu ya. Waras, baligh, nah, berarti ini sudah baligh dan ini merupakan bahasa Indonesia. Nah, sholat ketika seorang itu adalah muslim dan mukallaf dan dia tidak sedang haid atau nifas, maka wajib bagi dia. Sehingga dari kalimat ini, ketika penulis itu bilang sholat wajib bagi muslim, maka kita mengetahui bahwa ketika seorang kafir, ya kan, orang kafir gitu, bukan muslim, maka sholat itu tidak wajib. Sholat tidak wajib.
sholat tidak wajib. Artinya ketika nanti ada seorang kafir yang masuk Islam, karena ketika kekafirannya dia sholat itu tidak wajib bagi dia, maka ketika sudah masuk Islam tidak perlu mengqadha. Tidak perlu mengqadha. Gitu. Sama juga ketika seseorang itu misalnya belum mukallaf, misalnya belum balik, ya kan, belum balik. Maka belum balik, sholat juga tidak wajib bagi dia. Sholat tidak wajib bagi dia, ya sehingga ya nggak ada sejarahnya gitu ya. Ketika kita masih kecil gitu, terus kita mengqadha sholat-sholat yang ketika kita masih kecil itu kita lewat, atau kita nggak sholat sama sekali, mungkin di umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ya kita belum balik. Gitu. Karena memang belum wajib bagi anak tersebut, maka tidak wajib atau tidak perlu mengqadha. Gitu. Walaupun di sini ada pembahasan khusus di mana orang kafir walaupun sholatnya tidak wajib, akan tetapi dalam permasalahan akidah maka difahami bahwa walaupun secara fikih mereka tidak wajib, tetapi secara adab nanti di akhirat mereka akan kena adabnya. Jadi walaupun tidak wajib bagi mereka, tetapi adab mereka tidak sholat itu tetap akan kena di akhirat, waliyadzubillah. Qalu lam naku minal musallin. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka ini yang pertama, kalimat yang pertama kata penulis rahimahullah taala, salat itu wajib bagi muslim mukallaf kecuali haid atau nifas. Artinya ketika seorang wanita gitu, dia walaupun sudah muslim dan mukallaf tapi sedang mengalami haid atau nifas, maka ini sholatnya juga tidak wajib dan tidak perlu mengqadha semua sholat yang terlewat ketika haid. Dan ini pembahasannya ya tentu ada rinciannya di dalam bab haid. Baik. Nah, kita akan baca yang selanjutnya. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, ya kan, tajibu ala kulli muslimin mukallafin illa haidhan wa nufasa wa yaqdi man zala aqluhu binaumin aw ighma'in aw sukrin wa nahwihi. Nah, di sini kata penulis rahimahullah taala wa yaqdi, artinya wajib mengqadha. Wajib mengqadha siapa saja, man zala aqluhu, barang siapa yang akalnya itu hilang. Barang siapa yang akalnya itu hilang. Jadi ini dihapus dulu ya. Clear. Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Bagi siapa saja? Bagi yang hilang akalnya. Nah, hilang akalnya ini ada banyak gitu. Kalau tadi misalnya hilangnya itu adalah secara permanen, kayak contoh misalnya dia gila sehingga dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang mukallaf, nah ini nggak masuk dalam hitungan. Kenapa? Karena yang wajib mengqadha di sini yang hilang akalnya itu beberapa skenario saja. Artinya hilang akalnya di sini adalah bukan hilang yang permanen. Makanya di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, hilang akal contoh misalnya itu adalah tiduran gitu ya. Gitu. Atau ighma itu pingsan ya, karena kalau pingsan nggak mungkin nggak lama gitu ya. Pingsan itu ya mungkin sehari 2 hari gitu, dan 2 hari itu udah lama gitu. Tetapi barang siapa yang ketiduran itu atau pingsan atau mabuk waliyadzubillah gitu, maka ini wajib mengqadhanya. Wajib mengqadhanya. Kapan wajib mengqadhanya? Kapan diqadhanya? Qadhanya itu adalah idza dzakar. Sebagaimana dalam hadis. Man nama an salatin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ketiduran dari salat ya, bukan sengaja tidur ya, gitu. Tapi ketiduran dari salat ya, ataupun yang semisalnya, pingsan, mabuk, maka salatnya itu adalah idza dzakar, ketika sudah sadar. Ketika sudah sadar. Sehingga kalau misalnya ada seseorang yang tiduran jam 11. Tidur jam 11 siang. Tidur jam 11 siang,
kemudian subhanallah karena mungkin sakit atau gimana, kemudian bangun jam 4 sore, maka orang tersebut wajib untuk mengqadha duhur dan asar. Nah, ini gambaran dari apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Baik. Nah, selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala itu adalah wala tasihhu. Wala tasihhu. Oh, di sini ada ini nih. Wa yu'mar biha shaghir gitu. Li sab' wa yudrab 'alaiha li 'ashr. Gitu. Sekarang di sini kata penulis rahimahullah ta'ala kalau di naskah kitab yang ana pegang ini tambahannya nggak ada, cuman nggak apa-apa, kita baca aja. Bahwa sekarang begini, permasalahannya itu adalah oke, kalau misalnya sholat itu kan wajib bagi siapa? Bagi muslim mukallaf. Bagi muslim mukallaf. Sekarang permasalahannya ya kan, atau yang misalnya mau kita tanya gitu, Ustaz, kalau memang misalnya sholat itu wajib bagi muslim dan mukallaf, lalu anak kecil bagaimana? Kalau anak kecil ya jelas nggak wajib ya. Tadi kita udah bahas bahwa anak kecil, anak ya atau enggak yang belum balik gitu ya, belum balik, maka dia memang tidak wajib. Gitu. Sholat tidak wajib. Sholat tidak wajib atas mereka. Tetapi bagi orang tuanya, bagi orang tua anak tersebut wajib untuk menyuruh anaknya sholat. Gitu. Jadi bagi bagi orang tuanya wajib untuk menyuruh anaknya sholat ketika anaknya itu sudah berumur 7 tahun. Berumur 7 tahun dan boleh memukul, ya kan? Memukul anak tersebut ketika sudah berumur 10 tahun. Artinya oke, memang si anak tersebut itu nggak wajib untuk sholat, tetapi kita sebagai orang tua ataupun bagi antum nanti yang akan punya anak, insya Allah ta'ala, itu ketika anak kita itu sudah berumur 7 tahun, walaupun anaknya itu nggak wajib untuk sholat, tapi bagi orang tuanya mengajarkan dan menyuruh, menyarankan untuk anaknya tersebut melakukan sholat, itu wajib. Gitu. Jadi dua permasalahan yang berbeda ya. Memang anaknya nggak wajib sholat, tetapi orang tuanya itu berkewajiban untuk memerintah si anaknya untuk sholat. Walaupun kalau misalnya anaknya, aduh males mbak, jangan dong mbak, capek mbak, mau main, lagi nggak mood, namanya anak kecil 7 tahun kan macam-macam alasannya. Itu urusan lain. Kalau misalnya mereka nggak mau sholat sekalipun, ya nggak masalah karena memang nggak wajib atas mereka. Tetapi orang tuanya, kalau orang tuanya itu adalah diam-diam aja, sedangkan anaknya udah berumur 7 tahun, nggak diajarin sholat, maka orang tuanya itu berdosa. Dan di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wala tasihhu min majnunin wala kafirin fa in shalla fa muslimun hukma. Nah, di sini kata penulis yang selanjutnya, biar nggak bolak-balik kali ya, karena bacain aja naskahnya. Kata penulis tidak sah. Artinya sholat itu tidak sah dari orang yang tidak waras, atau orang yang kafir. Jelas ya. Artinya kalau misalnya seseorang itu bukan orang yang memang wajib untuk sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Dalam artian, dalam skenario tidak waras atau kafir. Ini tidak sah secara mutlak. Adapun kalau misalnya sholatnya anak yang belum balik, maka pertanyaannya itu umurnya berapa? Apakah umurnya sudah umur tamyiz? Apakah umurnya itu sudah umur tamyiz? Umur tamyiz itu dalam fikih itu adalah 7 tahun. Yang belum di mute, bentar ya, ana mute.
Ya, teman-teman dulu. Baik. Jadi kalau dari orang yang tidak waras atau orang kafir, maka tidak sah secara mutlak. Tapi kalau kita berbicara tentang orang atau sholatnya anak kecil, maka tentunya ditanya umurnya. Kalau umurnya sudah umur tamyiz, yaitu udah berumur 7 tahun, maka sholatnya sah. Sholatnya sah, walaupun tidak wajib bagi dia, tetapi sholatnya sah. Dan ini udah kita bahas tentang wa yu'maru biha shaghirun li sab', dan orang tua wajib untuk menyuruh anaknya yang sudah berumur 7 tahun wa yudrabu 'alaiha li 'ashr. Dan kalau sudah berumur 10 tahun bisa memukulnya. Fa in balagha fi athna'iha au ba'daha fi waqtiha a'ad. Ini permasalahan penting gitu. Jadi di sini kata penulis rahimahullah taala, ya kan? Kata penulis rahimahullah taala, ini tolong diperhatikan deh. Ini termasuk yang bisa dibilang subhanallah bagus banget gitu. Kata penulis rahimahullah taala di sini adalah barang siapa yang baligh di tengah waktu sholat, ya kan? Waktu sholat, maka ulang sholatnya. Ini kalau kita mau, ya kan, menerka-nerka, ini gimana ya? Barang siapa yang balik di tengah-tengah waktu sholat. Jadi orang lagi sholat, Allahu Akbar. Orang lagi sholat, terus di tengah-tengah sholat dia balik. Di tengah-tengah sholat dia balik. Emang bisa? Kan gitu ya pertanyaannya. Kalau kita misalnya baca kitabnya gitu, Zadul Mustaqni, barang siapa yang balik di tengah-tengah sholat, gimana caranya? Ya kan? Karena yang balik di tengah-tengah waktu sholat, ya kan, kalau misalnya perempuan baliknya gimana? Misalnya haid, ya kan? Kalau perempuan haid, ya bukan ulang sholatnya, udah nggak sah sholatnya. Gitu. Karena ketika perempuan lagi sholat kemudian haid, ya berarti ya sholatnya batal. Gitu. Tetapi di sini kata penulis rahimahullah taala, barang siapa yang balik di tengah-tengah waktu sholat, maka dia langsung ulang lagi sholatnya. Gambarannya seperti apa sih? Gitu. Karena kalau perempuan susah. Gitu. Kalau dilihat pakai darah haid nggak bisa. Kalau dilihat pakai misalnya laki-laki gitu. Laki-laki memeriksa, mohon maaf, bulu kemaluan. Kan nggak mungkin memeriksa bulu kemaluan itu di tengah-tengah waktu sholat. Masa iya ketika dia waktu sholat Allah Akbar terus ngecek-ngecek gitu, saya udah balik apa belum ya? Lalu arti kalimat di sini apa gitu? Dan ngapain gitu ditaruh sama Al-Hajjawi rahimahullah ta'ala di dalam Zadul Mustaqni? Gambarannya itu seperti ini. Arti dari kalimat ini ya. Dan tentunya ini merupakan bagaimana para ulama kita itu mempersiapkan para pembelajar, kita sebagai pembaca kitabnya itu untuk memiliki sebuah mindset atau sebuah pondasi fikih yang kuat. Artinya seseorang itu kalau udah punya pondasi fikih yang kuat, ditanya macam-macam itu siap menjawab. Punya pondasinya. Ditanya, Ustaz, kalau kasusnya begini gimana? Kalau kasusnya begitu gimana? Kalau kasusnya begini gimana? Nah, itu udah dapat gitu pondasinya. Nah, di antara yang para ulama mempersiapkan kita untuk hal tersebut, ini adalah kalimat ini. Barang siapa yang balik di tengah-tengah waktu sholat, maka ulang sholatnya. Yang pertama gambarannya adalah misalnya ada siapa ya? Misalnya si Ahmad. Ahmad ini lahir pada misalnya 2 Muharram 14 ya kan 15.
atau enggak mau pakai tanggalan Masehi aja ya. Tapi sebenarnya yang muktabar itu adalah tanggalan Islam gitu. Lahir pada misalnya 3 Agustus lah. 3 Agustus 1990. 3 Agustus 1990 jam 12.15 WIB. Ahmad lahir pada 3 Agustus 1990 jam 12.15 WIB. Kemudian pada tahun 2005, Ahmad belum mimpi basah. Mimpi basah. Artinya ketika kita kalimat yang ini ya, teman-teman, barang siapa yang balik di tengah-tengah waktu sholat pakai darah haid nggak mungkin, ngecek bulu kemaluan di tengah waktu sholat juga nggak bisa, mimpi basah di tengah sholat juga kayaknya nggak mungkin. Nah, sehingga di sini harus ada gambaran tertentunya gitu. Jadi sampai tahun 2005 si Ahmad ini belum mimpi basah, belum ada bulu kemaluan, ya kan? Belum balik. Padahal umur udah 15. Belum balik. Padahal umur sudah 15. Sedangkan dalam fikih itu balik kalau memang tidak ada tanda-tandanya, maka umur 15 tahun. Nah, kemudian si Ahmad ini sholat duhur. Ahmad sholat duhur. Ya kan? Ketika sholat duhur di jam 12.13 WIB. Yang kelima, ketika sudah rokaat ketiga jam udah 12.16 WIB. Nah, ketika sudah nyampe nomor 5 ini, rokaat ketiga jam 12.16, walaupun si Ahmad itu belum ada tanda-tanda balik, tetapi secara fikih dia ini udah balik gitu. Karena dari 1990 sampai ke 2005 ya kan itu udah 15 tahun. 15 tahun dari jam 12.15 sekarang udah jam 12.16, ini udah genap 15 tahun. Sehingga si Ahmad ini ya bisa dibilang mengalami kalimat ini, barang siapa yang balik di tengah-tengah waktu sholat. Barang siapa yang balik di tengah-tengah waktu sholat. Lalu apa yang harus si Ahmad lakukan? Maka yang Ahmad lakukan itu adalah membatalkan sholatnya. Dan langsung ulang. Ya kalau misalnya dia lagi sholat berjamaah, langsung masbuk gitu. Langsung masbuk. Kenapa membatalkan sholatnya? Karena sholat yang sekarang dia lakukan, ya kan kalau berjamaah gitu, ya sebenarnya bukan sholat wajib. Ya dong, ya kan karena sholat yang wajib itu ketika sudah muslim mukallaf. Tapi kalau memang belum muslim mukallaf, maka semua sholat yang dilakukan, ya kan muslim tapi belum balik, gitu. Maka itu nilainya cuma sholat sunnah aja. Kalau memang dia berjamaah, dia batal, dia langsung ulang. Tapi kalau misalnya dia lagi sholat sendirian, maka dia ya nggak usah dibatalin, ya karena ya nggak harus dibatalin, cuma ya udah namanya sholat sunnah aja. Sholat sunnah, selesai sholat, dia mengulang lagi sholat duhurnya. Kenapa? Karena yang dilakukan pada saat sholat duhur yang pertama, walaupun niatnya duhur, tetapi saat itu jatuhnya karena dia belum balik, maka sholatnya itu jatuhnya adalah sholat sunnah dan bukan sholat wajib. Sholat sunnah dan bukan sholat wajib. Nah, di sini ya penting bagi kita kalau kita selalu mengulang-ulang kalimat ini. Artinya ketika sebuah ibadah dan ibadah itu ternyata dilakukan bukan pada hukum wajib, kemudian di tengah-tengah waktu menjadi wajib, nah itu ada konsekuensi tertentu. Baik. Kita lanjut, kata penulis rahimahullah ta'ala wa yahrumu ta'khiruha an waqtiha illa
Jadi yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala itu adalah haram hukumnya untuk mengakhirkan waktu sholat. Ya kalau bahasa Indonesianya sholat bukan pada waktunya. Sholat bukan pada waktunya. Gitu. Jadi mengakhirkan itu kalau dalam pembahasan fikih bukan sholatnya telat. Gitu. Bukan sholatnya telat tapi masih pada waktu gitu. Tetapi sudah keluar waktu. Jadi yang haram itu adalah yang haram itu adalah sholat di luar waktu, gitu. Sengaja. Kayak misalnya orang yang misalnya sholat zuhur jam 4 atau ya sekarang asar jam berapa? Sholat zuhurnya itu misalnya jam 15.25. Nah ini haram hukumnya. Adapun kalau sebagaimana nanti insya Allah pada syarat-syarat sholat akan kita bahas bahwa kalau misalnya masih pada waktunya, ya kan misalnya zuhur jam berapa? Jam 12.00 sampai 15.30 gitu ya misalnya atau 15.25. Maka selama masih pada waktunya ini enggak haram. Mau sholatnya jam 2, mau sholatnya jam 2:30, walaupun sengaja Ustaz, mau sholatnya nanti 2:30 aja. Enggak ada uzur, enggak ada apa, udah lagi capek, udah males sholat sekarang, maunya entar aja jam 2:30. Maka selama masih pada waktunya, ya kan belum ada yang masuk waktu sholat berikutnya, maka itu enggak dosa. Hanya saja ya kata Nabi SAW, amalan yang paling afdol itu adalah sholat fi awwali waktiha. Maka sholat pada awal waktu, sebagaimana nanti insya Allah akan kita bahas. Gitu. Illa linawil jama', gitu. Kecuali bagi orang yang berniat menjamak sholat. Kayak misalnya orang mau jamak zuhur di waktu asar. Ya berarti zuhurnya ya otomatis dikerjakan waktu asar gitu ya. Kalau ini ya kita sama-sama tahu ya kalau orang zuhur dikerjain di waktu asar emang niatnya dijamak kok. Ya ini enggak ada masalah sama sekali. Wali mustaghilin bi syartiha alladhi yuhassiluhu qariba. Gitu. Atau gitu. Enggak masalah juga. Jadi di sini kata penulis enggak masalah. Enggak masalah artinya enggak masalah apa? Ketika sholat di luar waktunya. Kapan itu enggak masalah? Ketika misalnya ada mendiat jamak. Atau yang kedua, enggak masalah ketika sholat di luar waktu ketika seseorang tersebut mencoba untuk memenuhi syarat sholat yang memang bisa dipenuhi dalam waktu dekat. Ya kalau dalam niat jamak ini insya Allah gampang lah ya, bisa dimengerti lah ya. Tinggal masalah yang kedua gitu. Masalah yang kedua di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, orang yang mencoba untuk memenuhi syarat sholat yang memang bisa dipenuhi dalam waktu dekat. Contoh misalnya orang nih lagi safar, kemudian dia lupa gitu kan sholat zuhur, ternyata di tengah-tengah perjalanan dia mau sholat zuhur gitu, bajunya sobek gitu. Karena kalau bajunya sobeknya besar sehingga kelihatan auratnya, sholatnya nggak sah gitu ya. Kalau sholatnya nggak sah berarti syarat sholat ini nggak bisa nggak terpenuhi gitu ya. Maka orang yang pada jam 3 tersebut bajunya sobek, nyari penjahit ya kan, jahit baju, atau mungkin yang gampangnya beli baju baru gitu. Beli baju baru karena ini repot, ribet dan segala macam, baru bisa sholat jam 15.30. Udah keburu masuk waktu asar. Maka yang seperti ini nggak masalah.
Seperti ini nggak masalah. Kenapa? Karena memang ketika kita mau sholat, ternyata baju robek lah, mau wudhu nggak ada air lah, harus nyari airnya kebetulan tempatnya rada jauh lah, atau misalnya habis buang air besar mau cebok tapi nggak ketemu air lah, airnya mati lah, sehingga harus nunggu nyala dulu lah. Sehingga yang seperti ini sholat di luar waktunya, maka nggak masalah selama memang syarat sholat tersebut bisa dipenuhi dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat yang mungkin dalam sejam, 2 jam. Nah ini masih oke. Gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya udah kelamaan gitu 3 jam gitu atau sehari, maka yang seperti ini nggak boleh. Langsung sholat dengan keadaannya saat itu. Jadi ketika sholat di luar waktu, maka hukumnya itu nggak masalah dalam beberapa skenario. Yang pertama itu adalah ketika berniat jamak takhir tentunya. Dan yang kedua itu adalah ketika mencoba untuk memenuhi syarat sholat yang memang tidak bisa dipenuhi, dan kita harus memenuhi syarat sah sholat tersebut. Mungkin dari toharohnya, ada air, nyari airnya, atau dari pakaiannya harus jahit dulu, dan segala macamnya. Baik. Selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa man jahada wujubaha kafar. Nah, ini tentang orang yang menolak itu. Kata penulis rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mengingkari hukum wajibnya sholat 5 waktu, maka kafir. Gitu. Barang siapa orang yang mengingkari hukum wajibnya sholat 5 waktu, maka hukumnya kafir menurut ijma para ulama. Jadi maupun apapun madhabnya, apapun pemahamannya, orang yang mengingkari hukum wajibnya sholat 5 waktu kafir. Apapun redaksinya. Maupun redaksinya, yang penting kan hatinya. Oh, yang penting kan hati saya sholat. Ataupun, sholat bagus gitu. Mau melakukan monggo, nggak melakukan juga nggak apa-apa. Ya orang masing-masing berhubungan dengan Tuannya. Maka yang seperti ini kafir menurut kesepakatan para ulama. Apapun madhabnya, apapun pemahamannya, maka selama orang Islam, maka berkeyakinan bahwa orang yang mengingkari hukum wajibnya sholat 5 waktu, maka dia sudah bukan muslim. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa kadza, demikian tarikuha tahawunan wada'ahu imamun aw naibuhu fa asarra wa saq wa daqa waqtu thaniyah anha wa la yuqtal hatta yustatab thalatha fihima. Jadi oke, kalau yang mengingkari jelas gitu. Hukumnya kafir menurut ijma. Sekarang barang siapa yang meninggalkan sholat, di sini kata penulis, barang siapa yang meninggalkan sholat karena ngentengin gitu ya, apa ya bahasa Indonesianya, menganggap enteng. Menganggap enteng, oh udahlah gampang, sholat mah ntar lah gampang lah. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena menganggap enteng, maka hukumnya pun dihukumi kafir. Hanya saja di sini ada syarat. Ada syarat untuk orang yang meninggalkan sholat karena menganggap enteng ya. Udah ntar aja, males, udah gini, Nah, terus sehingga dia nggak mau sholat, maka dia itu kafir dengan syarat. Yaitu yang pertama, dipanggil sama, sebagaimana di sini kata penulis, imam atau bawahannya atau wakilnya, kan? Imam atau wakilnya. Ya tentunya ini dalam negara Islam gitu ya. Misalnya dipanggil sama khalifah. Kalau misalnya khalifah enggak, itu dipanggil sama amir, ya kan? Kalau amir juga gitu, di jabatan bawahnya amir apa ya? Jadi khalifah, sultan bawahnya. Ya, wallah alam gitu ya. Tetapi ketika di dalam negara Islam,
ada pemerintahnya, ya kan, imam, maka imamnya ini tentu punya bawahan-bawahan. Ada qadhi, ada amir, ada macam-macam. Gitu, macam-macam. Nah, ada datang nih si contoh misalnya si siapa ya? Si Chandra. Si Chandra udah jam 12, ya kan, nggak mau sholat zuhur. Teman-temannya dibilang, ya kan, teman-teman kantornya bilang, Chan, lo sholat dong. Udah jam 12 nih, udah zuhur udah masuk nih. Dia bilang, enggak ah. Gampang lah, udah masing-masing aja gitu. Nah, ini kalau nomor 2 kan tadi teman-temannya nih, ya kan, ternyata di nomor 4 yang datang itu misalnya Pak RT gitu atau Pak RW gitu, wakil dari imam gitu ya, amirnya gitu. Dia bilang kalau udah perwakilan dari imam, maka dia langsung bilang, kamu mau sholat apa enggak? Kalau misalnya si Chandra jawab juga enggak, wadhaqa waktu tsaniyah, sampai waktu berikutnya itu datang, maka di sini dia sudah mengalami proses konsekuensi hukum kafir. Gitu. Artinya diproses secara hukum. Masuk ke pengadilan Islam, ya kalau masuk pengadilan Islam itu ya hukumnya itu adalah mau dipenggal apa enggak gitu ya. Gitu. Jadi menegakkan hukum had. Jadi si wakilnya ini, si wakil imam gitu, imamnya bilang, lo mau sholat apa enggak? Kalau dia masih bilang enggak, tobat. Enggak mau tobat. Saya emang enggak mau sholat. Sampai waktu asar datang ya udah. Kalau emang dia enggak mau sholat, ditegakkan hukum had. Ditegakkan hukum had gitu. Tapi kalau misalnya dia mau tobat gitu, dan ternyata dia bukan pengingkaran gitu ya, maka enggak ada hukum had atas dia. Sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah taala, wala yuqtal hatta yustatab thalatha. Jadi hukum had itu selama belum ada proses yustatab atau diminta taubat 3 kali, maka tidak ditegakkan hukum had. Jadi paham ya bahwa kalau misalnya orang yang mengingkari hukum wajibnya sholat 5 waktu, maka hukumnya ya langsung diproses gitu. Diproses secara pengadilan Islam karena kekafirannya. Kalau misalnya orang yang ternyata sholatnya itu males nganggap enteng, kalau cuma teman-temannya doang, maka yang nggak punya jabatan di sebuah negara Islam, maka teman-temannya ini nggak bisa menegakkan hukum had. Hukum had itu khusus yang memiliki jabatan. Ya kalau dalam istilah syariahnya ranahnya ulil amri. Gitu. Ulil amri datang. Apakah presidennya ataupun wakilnya, ya kan? Apakah khalifahnya ataupun amirnya datang. Kamu mau sholat apa enggak? Kalau dia bilang enggak mau. Kenapa enggak mau? Ya kan? Kenapa ditanya? Ya ditanya, dia ini mengingkari hukum wajibnya sholat atau malas? Jangan deh Pak, lagi malas, badan nggak enak, gerak apa segala macam. Sholat. Gitu. Dia tetap nggak mau, diminta tobat 3 kali. Nggak mau juga sampai udah masuk waktu asar, maka saat itu baru dia ditegakkan hukum had, dibunuh. Nah ini hukum fikihnya. Hukum fikihnya. Adapun hukum akidahnya,
Karena berbeda ya, kalau hukum fikih berarti kita berbicara tentang konsekuensi, ada pengadilannya, ada proses yustatab, ada proses pemintaan taubat, dan ranahnya itu adalah khusus ulil amri. Tapi kalau permasalahan akidah, ya kan, permasalahan akidah ketika seorang muslim melihat ada orang lain yang tidak sholat, maka ya memang di sini ada perbedaan pendapat. Yang pertama itu adalah meyakini orang tersebut kafir, ya kan. Yang kedua ya meyakini orang tersebut belum kafir, gitu. Nah, gitu. Jadi kalau berbeda antara hukum fikih dengan hukum akidah. Kalau hukum akidah, misalnya orang yang mengikuti pendapat ini tersebut, ya ada orang yang misalnya nggak sholat gitu, ya kita yakini aja, kita yakini ya nggak sholat orangnya. Kalau orang yang nggak sholat ya kita yakini bahwa orang tersebut bukan Islam. Yang penting kita udah tahu, oh orangnya tersebut, oh orangnya si fulan. Jadi ntar kalau misalnya dia nyembelih waktu kurban, nah, kita nggak makan sembelihannya dan segala macamnya. Nah, kemudian di sini terakhir sebelum kita membahas tentang syarat-syarat sholat, itu adalah kalau misalnya kebalikan gitu. Ada orang kafir, ya kan? Ada orang kafir kemudian sholat. Gitu. Jadi ada orang kafir. Kalau tadi kan orang muslim nggak mau sholat gitu ya. Ada orang kafir terus nggak pernah ketahuan syahadat, tapi tiba-tiba kelihatan sholat. Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, fa in shalla, yakni kafir, kalau misalnya orang kafir itu sholat, maka fa muslimun hukma. Ada orang kafir nggak pernah ketahuan syahadat, kita nggak tahu nih. Ya kan, ini orang kayaknya belum pernah syahadat deh. Ya kan, nggak pernah aneh lihat dia pernah syahadat di masjid mana. Tapi tiba-tiba sholat datang. Gitu. Si Pak Joshua anak nggak pernah, namanya belum ganti, walaupun nggak wajib ganti nama, tapi dia nggak pernah syahadat, tiba-tiba sholat Jumat datang dan ikutan sholat. Maka yang seperti ini, ya kan, kata penulis rahimahullah ta'ala, fa muslimun hukma, maka langsung saat itu dihukumi sebagai orang Islam. Karena ya intinya di sini adalah yang kita nilai itu secara zahir aja, yang kelihatan kayak gimana. Kalau kelihatannya orang Islam, ya berarti Muslim gitu. Jangan neko-neko gitu. Ya kelihatannya orang Islam kok Muslim gitu. Kelihatannya ini kafir kok, orang kagak sholat, orang berbuat kesyirikan gitu. Nah, maka secara yang terlihat gitu, secara hukum zahir ini berlaku bagi orang muslim, mengaku muslim tapi melakukan pembatal keislaman, berlaku pula bagi orang kafir yang kemudian melakukan syiar-syiar khusus orang Islam seperti sholat. Ya kan, kayaknya dia kafir deh kemarin, kok sholat sih? Oh, berarti Islam, berarti Muslim. Udah begitu. Gitu. Karena yang berlaku itu adalah, yang bisa kita nilai itu adalah hukum zahir yang terlihat. Nah, ini muqaddimah tentang sholat. Insya Allah kita akan membahas sekarang tentang syarat-syarat sholat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babu syurutis shalah. Tentang syarat-syarat sholat. Syurutuha qablaha. Yang pertama gitu, syurutuha qablaha. Artinya gini, ketika kita membahas syarat-syarat sholat, karena dalam syarat sholat, karena dalam sholat itu kan ada syarat, ada rukun gitu ya. Ada syarat, ada rukun. Nah, ini berbeda gitu. Kalau kita pengen tahu mana syarat, mana rukun, maka bedanya itu kalau syarat harus didatangkan, harus dipenuhi gitu ya. Harus dipenuhi
sebelum waktu sholat. Harus dipenuhi sebelum waktu sholat sampai selesai sholat. Gitu. Jadi harus dipenuhi sebelum sholat dan harus berlaku sampai selesai sholat. Kalau rukun ini dipenuhi atau dilakukan ketika sholat. Dipenuhi ketika sholat dan waktunya itu sebentar. Artinya nggak lama. Kalau syarat lama. Jadi dari sebelum sholat sampai selesai sholat, ini syarat-syarat sholat ini harus terpenuhi. Jadi waktunya panjang gitu ya. Tapi kalau rukun dipenuhinya nanti ketika sudah mulai sholat dan waktunya cuma sebentar. Kayak contoh misalnya apa syarat sholat misalnya yang paling gampang itu adalah menghadap kiblat. Ini menghadap kiblat rukun apa syarat nih? Kan gitu ya. Kita mau narok gitu, menghadap kiblat apakah syarat apa rukun? Maka dicek menghadap kiblat itu kita harus ngadap kiblat sebelum sholat nggak ya? Oh iya, harus ngadap kiblat sebelum sholat. Sebelum takbiratul ihram itu udah ngadap kiblat. Nggak boleh ngadep sana dulu, ya kan takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus muter balik. Nah ini nggak boleh. Gitu. Jadi menghadap kiblat sebelum sholat. Gitu. Dan kita menghadap kiblat harus apa? Harus ketika lagi semua waktu sholat, ya kan dari rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4, ya harus ngadep kiblat. Nggak boleh sebelum sholat kita ngadep kiblat, Allahu Akbar, terus balik 180 derajat. Balik 180 derajat, maka ini juga nggak boleh gitu. Sehingga kalau yang kayak gini berarti masuknya dia ke syarat gitu. Ustadz, kalau misalnya yang lain gitu, contoh misalnya ruku ini syarat apa rukun ya? Ya tinggal kita lihat. Ini kalau ruku itu sebelum sholat apa ketika sholat? Oh kalau ruku itu ketika sholat. Dan waktunya kalau ruku paling habis baca subhana rabbiyal azim 3 kali selesai. Oh ketika sholat waktunya cuma sebentar. Oh berarti ini ruku. Ruku adalah rukun sholat. Nah ini gambaran fikih membedakan antara syarat sholat dengan rukun. Syarat sholat dengan rukun. Bedanya itu tadi. Bahwa ya kalau syarat sholat itu harus dipenuhi sebelum dan harus berlaku sampai selesai. Kalau rukun ya dipenuhi ketika sholat dan waktunya itu cuma sebentar. Contoh misalnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa ya? Kalau udah takbiratul ihram berarti udah mulai sholat. Kan gitu ya. Kalau takbiratul ihram. Nah, ini takbir yang memulai sholat. Oh udah mulai sholat. Allahu Akbar. Oh udah cuma begitu doang. Selesai takbiratul ihram. Oh cuma bentar ya. Oh berarti takbiratul ihram merupakan rukun. Ini kita hapus dulu. Jadi kita tahu mana rukun, mana syarat. Nah, di sini kata penulis rahimahullah taala bahwa syarat-syarat sholat itu harus dipenuhi sebelum sholat. Sebelum sholat. Hanya saja ada. Jadi kalau misalnya dalam pembahasan niat, ya kan? Niat nih apa ya? Syarat apa rukun? Ya syarat lah ya. Niat kan syarat. Berarti satu didatangkan sebelum. Hanya saja yang afdol, ini pengecualian ya. Yang afdol itu adalah niatnya itu dibarengi takbiratul ihram. Ini pengecualian. Pengecualian dalam artian seluruh syarat-syarat sholat itu memang datangnya itu sebelum waktu sholat. Hanya saja ada pengecualian yaitu ketika niat maka sebelum waktu sholat ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang afdolnya itu dibarengi dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Baik. Kita lanjut kepada apa yang dikatakan oleh penulis rahimahullah taala gitu.
Syurutuha qablaha, syarat-syarat sholat itu sebelum sholat. Sebelum sholat. Minha, di antara syarat-syarat sholat itu adalah al-waqt. Yang pertama itu adalah waktu, wa taharatu minal hadath. Yang kedua itu adalah suci dari hadath dan suci dari najis. Jadi syarat-syarat sholat yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah waktu, yang kedua itu adalah suci dari hadath dan najis. Najis. Yang pertama, fawaqtu zuhur, maka waktu zuhur. Nah, ini secara faedah saja bahwa biasanya dalam pembahasan kitab-kitab fikih ketika membahas tentang waktu-waktu sholat, maka selalu dimulai dari waktu zuhur. Selalu dimulai dari waktu zuhur. Kenapa? Karena hadisnya begitu. Ya kan, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW untuk mengajarkan waktu-waktu sholat, maka yang pertama kali Jibril ajarkan kepada Nabi kita SAW itu adalah waktu sholat zuhur. Nah, karena hadisnya begitu, maka para ahli fikih, para fuqaha pun menyesuaikan pembahasan mereka dalam kitab-kitab mereka disesuaikan dengan hadis, maka dimulailah dengan waktu zuhur. Waktu zuhur itu kapan? Waktu zuhur itu adalah minaz zawal, dari zawal, dari waktu zawal ila musawati syai' fai'ahu, sampai bayangan itu sampai tinggi bayangan. Tinggi bayangan itu sama dengan objek asli plus phi. Phi zawal. Nah, ini ntar insya Allah kita akan jelasin. Gitu. Jadi waktu zuhur ya kalau zaman sekarang gitu, zaman sekarang ya tentunya kita pakai kalender aja ya, atau enggak pakai aplikasi aja ya gitu. Tetapi kalau misalnya kita berbicara tentang hukum afdol, orang yang mengetahui waktu sholat, maka tingkatannya itu ada 4. Yang paling apa ya, bisa dibilang yang paling kredensial lah, apa nih bahasa Indonesianya nih, yang paling bisa dipercaya. Bisa dipercaya, maka urutannya itu adalah yang bisa lihat langsung. Yang kedua, informasi dari yang lihat langsung. Informasi dari yang lihat langsung. Yang ketiga itu adalah dari kebiasaan. Kebiasaan. Yang keempat baru pakai kalender. Gitu. Artinya ini urutannya gitu ya. Artinya kalau misalnya kita nih ternyata bisa ngelihat langsung, ternyata apa yang kita lihat langsung itu berbeda dengan waktu kalender, maka kalendernya nggak valid. Yang valid itu adalah dari yang lihat langsung. Ataupun ternyata orang yang lihat langsung ini ngasih tahu, bro, ini kalendernya masih salah nih, gitu. Dia bilang ini belum masuk waktunya, ya kan? Dia kasih tahu, ini waktunya belum masuk. Ternyata dia lihat kalender udah masuk. Maka informasi yang dari lihat langsung, gitu, yang memiliki keahlian di situ, ini bobotnya lebih, gitu. Yang urutan ketiga kebiasaan. Kebiasaan kayak contoh misalnya kita sholat. Biasanya kalau sholat zuhur itu jam 12.15. Kalau sekarang sholat zuhur jam 12.15, kira-kira besok sholat zuhur jam berapa? Gak mungkin jam 11 dong. Gak mungkin juga langsung jam 12 dong. Gitu. Ya kira-kira kalau hari ini waktu zuhur 12.15, ya berarti kalau besok, ya kalau nggak 12.14, ya 12.16, ya udahlah.
sekitar segitulah. Nah, itu kebiasaan. Baru yang keempat itu pakai kalender abadi. Nah, kenapa dibahas dari yang paling primitif sekalipun? Ini kan paling primitif gitu ya. Ketika kita membahas waktu zuhur dari waktu zawal sampai faizawal. Ini apaan, istilah apaan lagi? Aduh. Nah, ini karena memang ketika orang itu belajar fikih sholat, maka diharapkan dia itu mampu menilai waktu sholat dengan cara melihat langsung. Tanpa kalender sekalipun, itu ya insya Allah bisa. Jadi waktu zuhur itu dari waktu zawal. Apa sih waktu zawal? Nih, waktu zawal ini adalah matahari di tengah-tengah. Matahari di tengah-tengah. Jadi ketika masih pagi, ini pakai gambar, mohon maaf gambar Ana rada jelek gitu. Misalnya pagi nih. Ketika masih pagi, bayangan kita segini. Ya kan? Bayangan kita segini. Makin siang itu makin pendek. Makin siang makin pendek. Makin siang makin pendek. Jam 11 makin pendek. Jam 11.30 makin pendek lagi. Sampai nanti ketika matahari itu udah betul-betul di tengah-tengah, nah itu adalah bayangan terpendek. Jadi ketika misalnya ada yang nanya, Ustadz, bayangan kita terpendek itu jam berapa ya? Dari seluruh hari gitu. Bayangan kita paling pendek. Maka jawabannya adalah ketika waktu zawal. Jadi ketika matahari udah di tengah-tengah, ini masih ada sisa bayangan. Sisa bayangan. Padahal ini udah di tengah-tengah gitu. Udah di tengah-tengah. Nah, ketika ada sisa bayangan ini, nah, sisa bayangan ketika zawal itu sebenarnya bukan objek kita. Karena bayangan diri kita, bayangan objeknya itu udah nggak punya bayangan lagi. Karena kalau misalnya bayangannya di sini, objek aslinya di sini, kemudian matahari di tengah-tengah, sebenarnya ini udah nggak punya bayangan lagi. Tapi Ana lihat masih ada tuh Ustaz, bayangannya dikit, kecil gitu, pendek sih, gitu, tapi masih ada bayangan. Nah itulah yang namanya bayangan zawal. Bayangan zawal itu namanya fai zawal, gitu. Jadi ketika masih ada bayangan kecil, dikit, nah itu bayangan zawal. Bayangan zawal. Bayangan zawal itu mungkin ya panjangnya mungkin sekitar 15 sampai 30 cm lah. 15 sampai 30 cm. Nah, ini konsepnya ya. Nah, setelah kita mengetahui konsepnya, baru kita pahami nih. Waktu zuhur itu dari waktu zawal sampai tinggi bayangan itu sama dengan objek asli plus fai zawal. Sampai objek asli tambah bayangan zawal. Oke. Contoh misalnya. Misalnya si ya kan Budi tinggi 170. Tinggi 170. Ya kan? Ketika waktu zawal dia lihat bayangannya itu udah tinggal 15 cm. Ya kan? Waktu zawal bayangan 15 cm. Dan 15 cm ini bukan bayangannya si Budi, bukan. Tetapi bayangannya si zawal. Bayangannya si zawal. Nah, kalau udah 15 cm berarti udah masuk waktu zuhur. Gitu. Kalau udah masuk waktu zuhur, maka bayangan yang tadinya pendek makin lama makin panjang. Jadi balik ya siklusnya, dari pagi panjang, makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek. Waktu zuhur, setelah masuk waktu zuhur, makin panjang, makin panjang, makin panjang, makin panjang. Gitu. Jadi waktu zawal, si Budi udah nggak punya bayangan, tinggal bayangan zawal 15 cm. Kemudian setelah itu bayangan tambah panjang. Bayangan tambah panjang. Ketika bayangannya ini, ya kan, ukuran bayangannya, maka ketika ukuran bayangan itu adalah objek asli plus bayangan zawal, maka ini udah masuk waktu asar. Artinya habis waktu zuhur. Kan begitu ya? Makanya kan kata penulis di sini rahimahullah ta'ala, waktu zuhur itu dari zawal sampai tinggi bayangan itu setinggi atau sepanjang objek asli plus
fai zawal. Jadi ketika budi itu tingginya 170, ketika ukuran bayangannya itu udah 185 cm gitu, maka ketika 185 cm ukuran bayangan, maka ini sudah habis waktu zuhur. Jadi waktu zuhur cuma sampai ukuran bayangannya si budi 170 plus ditambah lagi bayangan zawal. Wa ta'jiluha afdal. Dan dalam sholat zuhur yang paling afdal itu adalah dipercepat waktunya. Jadi sholat di awal waktu. Baru masuk maka sholat, ya tentunya habis sholat sunnah gitu, kemudian sholat, maka ini lebih afdol dibandingkan untuk menunda sholatnya. Illa fi syiddati harrin, kecuali kalau misalnya harinya itu panas, walau sholla wahdah. Jadi kalau misalnya sholatnya itu, ya Allah, begitulah kalau punya tetangga, punya anjing, kadang kesel, cuman ya udahlah, sabar aja. Jadi la ilaha illallah. Sholat duhur secara secara umum maka lebih afdol itu dipercepat di awal waktu. Kecuali ada satu skenario. Skenarionya itu adalah hari udah panas banget. Hari panas banget, mau ke masjid panas, ya Allah, nggak kuat sehingga dia nunggu panasnya dingin, ya walaupun nanti sholatnya sendirian, maka yang seperti ini nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Atau skenario lain, au ma'a ghaimin liman yusolli jama'atan, atau ketika misalnya mendung, ya kan, mendung nih, kayaknya habis asar hujan nih, ya kan, dilihat mendung habis asar hujan, ya tentunya ini kalau di ini ya, di negeri-negeri Arab gitu ya. Kalau di Indonesia sih mendung dikit nggak usah nunggu lama gitu, mendung nih 15 menit berikutnya langsung hujan gitu. Tapi kalau di negeri Arab itu kelihatan gitu, kalau udah mendung tuh kelihatan dan bisa diperkirakan, wah ini bakalan hujan nih, kayaknya nih sejam lagi. Jadi kalau misalnya ada imam masjid dia lihat, wah jam masuk zuhur udah mau mendung, maka yang seperti ini imam masjidnya boleh menunda supaya apa? Supaya nanti sholatnya itu dilakukan di akhir waktu, supaya nanti para jamaah itu sholat zuhur sama sholat asarnya itu berdekatan, bukan di jamak ya, tapi berdekatan ya. Tapi ya ini tentunya rada ribet lah kalau zaman sekarang gitu. Zaman sekarang orang masih punya kesibukan sehingga mau menunda-nunda sholat sesuai dengan yang dipaparkan fikih atau yang dipaparkan hadis itu rada ribet. Tetapi ya karena memang tertulis di buku-buku fikih, ya kita kasih gambarannya. Ini terkait tentang waktu zuhur. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk tentang waktu sholat asar. La ilaha illallah. Baik, demikian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Ini ana stop share dulu ya. Stop share. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung diketik atau bisa bertanya juga nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ada yang mau ditanyain nih, Tat. Ya, tafadhol. Perihal ketika seseorang ini ingin menyempurnakan syarat sahnya sholat yang tadi Ustadz paparkan sebelumnya. Nah, ketika dia sedang di jalan safar, terus kondisinya bajunya sobek tadi, seperti Ustadz paparkan, terus dia mencoba untuk mencari baju baru segala macam. Nah, ketika dia sudah dapat, itu udah masuk waktu asar. Ya. Ketika dia masuk ke dalam masjid, dia melihat ada jamaah yang sedang melakukan rokat terakhir nih. Nah, apa yang harus dilakukan gitu, Tat? Dia sholat asar dulu, apa juhur gitu, Tat? Ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika misalnya kalau bagi orang tersebut
bagi orang tersebut yang sesuai dengan pertanyaan, dia langsung ikut jamaah. Ikut jamaah dengan niat sholat zuhur. Jadi secara umum, sholat yang dilakukan itu memang harus berurutan. Sholat yang dilakukan itu harus berurutan. Harus berurutan. Kalau tadi kan kebetulan aja baru masuk waktu asar. Baru masuk waktu asar. Beda kalau misalnya skenarionya lain nih. Skenarionya lain. Contoh skenarionya dia safar dan boleh jamak ya. Dia safar, boleh jamak, dia niat, gue mau sholat jamak takhir aja dah. Gue sholat jamak takhir deh. Gitu. Sholat jamak takhir, ya kan, masih di safar, zuhur udah lewat tentunya. Karena dia emang sholatnya jamak takhir. Sholat di waktu asar. Ketika udah masuk waktu asar, ya kan bajunya sobek, gak ada air, apa segala macam, dia cari-cari nih, udah jam 5:30 nih, udah jam 5:30, waduh, nggak dapat. Ternyata dapatlah toko, beli baju, dan bentar lagi udah masuk waktu maghrib. Tapi udah ada baju, alhamdulillah. Baju udah dapat nih, baju udah dapat, dia lihat jam, waduh, 5 menit lagi maghrib. 5 menit lagi maghrib, sedangkan dia belum sholat zuhur, belum sholat asar. Maka yang kayak begini, dia sholat asar duluan. Kenapa? Karena kalau dia sholat zuhur duluan, asarnya ntar nggak dapet. Gitu. Sedangkan waktu udah sempit. Kalau waktu udah sempit, berarti sholatnya asar duluan, baru nanti disusul zuhur. Nah ini skenario tertentu. Tapi secara umum, sholat yang dilakukan itu baik dalam keadaan jama atau baik dalam keadaan mengkodok sholat-sholat yang mungkin dulu lewat, itu dilakukan secara berurutan. Ya, jadi zuhur dulu, baru asar, setelah asar baru maghrib, setelah maghrib baru isya. Jadi memang berurutan. Allah a'lam bishawab. Jadi kalau dari yang pertanyaan, ketika ada jamaah sholat asar, ya nggak apa-apa kita masuk sholat jamaah dengan niat sholat zuhur. Setelah kita selesai assalamualaikum warahmatullahi, kita lanjut dengan sholat asar kita. Allah a'lam bishawab. Nah, ini kita baca yang chat dulu ya. Kalau misalnya sholat zuhur jam 15.15, pas sholat sudah masuk waktu asar. Nah, jadi dalam sholat di luar waktu, sholat di luar waktu itu ada 2 skenario. Skenario yang pertama, sholat completely di luar waktu. Ya kan? Misalnya sholat asar jam berapa? Asar jam 15.15. Asar jam 15.15, dia sholat zuhur jam 15.16. Nah, ini udah completely dilakukan di luar waktu. Nggak boleh, haram juga. Haram. Nah, yang haram juga itu adalah sholat yang sebagiannya dilakukan di luar waktu. Kayak contoh misalnya, ya ini mungkin kejadian gitu ya, bagi mungkin di sekitar teman-teman kita gitu, sehingga harus dikasih tahu gitu. Bagi mereka yang sering nunda-nunda waktu sholat sampai mepet sama waktu sholat berikutnya. Jadi misalnya waktu asar 15.15. Waktu sholat asar 15.15, dia kemudian sholatnya itu 15.14. Ya kan, sholat zuhur. Wah, 1 menit lagi asar, udah deh. 1 menit lagi asar, Allahu Akbar. Selama dapat takbiratul ihram kan berarti dapat gitu sholatnya. Dapat sholat zuhur. Allahu Akbar. Dapat dia sholat zuhur. Tetapi rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat itu dilakukan pas udah masuk waktu asar, maka nunda sholat model seperti ini pun diharamkan di dalam Islam. Jadi menunda sholat baik secara keseluruhan ke waktu sholat berikutnya atau sebagian aja yang dilakukan itu tapi masuk waktu berikutnya, maka ini diharamkan dalam Islam. Afwan, apa ada rekamannya? Ada rekamannya, ntar insya Allah di-share. Kalau nggak besok mungkin lusa insya Allah. Barakallahu fiik. Afwan, Ustaz izin bertanya, apakah berarti dengan kita mempelajari waktu sholat ini, jika kita melihat waktu sholat pada umumnya belum masuk waktu, apakah kita harus menunggu waktu masuk atau mengikuti jadwal yang sudah ada? Artinya gini, ya kita punya pilihan gitu ya. Kita punya pilihan, mau lihat langsung atau mau lihat kalender. Semuanya valid. Semuanya valid ya. Mau lihat langsung, alhamdulillah, kalender valid. Lihat langsung valid, ya kalau misalnya kita udah punya keahlian ya, lihat langsung valid, lihat kalender valid.
Hanya saja kan ya kebiasaan kita gitu. Nggak mungkin tiap hari ini kita punya kesibukan ngecek waktu sholat apa udah cocok sama kalender apa belum gitu. Ya bahasa gampangnya males lah. Masa iya kita waktu zuhur lihat matahari, ngukur bayangan segala macam, repot amat, udah pakai kalender deh. Pakai kalender, ini pun nggak masalah. Jadi nggak harus. Mau pakai kalender, tetap pakai kalender, tetap pakai aplikasi pun nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita nih misalnya memang nggak niat ngukur gitu, nggak niat ngukur, tapi ternyata kelihatan gitu. Ternyata kelihatan kayak contoh, ini bayangan masih panjang, ya kan? Bayangannya masih 60 cm. Ini bayangan 60 cm, kok udah adzan sih? Yang kayak begini kita nggak boleh ngelihat kalender atau ngikutin aplikasi adzan, nggak boleh. Kenapa? Karena bayangannya kelihatan, waduh masih 60 cm, masih 1 meter, tiba-tiba udah masuk waktu zuhur aja. Gitu. Nah, kayak begini mau nggak mau karena kita udah ngelihat bayangan, maka kita punya ilmunya. Orang yang punya ilmunya seperti ini nggak boleh ngebebek sama kalender maupun aplikasi gitu. Karena aplikasi sama kalender ya mungkin salah, sedangkan bayangan di sini udah ini pasti nih gitu. Nggak mungkin 60 cm ini adalah ukuran zawal, berarti masih ada bayangan saya. Ngadepnya juga masih ke sana. Gitu. Maka yang seperti ini ya mau nggak mau kita harus mengikuti apa yang telah dipelajari, bahwa yang seperti ini belum masuk waktu zuhur. Amin amin robbal alamin. Izin bertanya, tadi dijelaskan jika seorang mu'alaf tidak perlu mengqadha salat-salat yang telah ditinggalkan. Bagian dengan seorang yang muslim yang sejak kecil namun jarang sekali salat dan kini mulai hijrah, apakah salat-salat yang telah ditinggalkan itu perlu diqadha atau seperti apa? Jadi ketika orang yang meninggalkan sholat dan dia berpemahaman bahwa meninggalkan sholat itu, dia ikut pendapat ulama bahwa meninggalkan sholat ini nggak kafir. Maka sholat-sholat yang dulu dia tinggalin itu dia qadha. Itu dia qadha. Gitu. Dia qadhanya gimana, Ustaz? Banyak, Ustaz. Ya, seperkiraan dia gitu. Perkiraan dia dulu berapa tahun gitu ninggalin sholat, waliyadzubillah. Berapa tahun? Misalnya 2 tahun. Wah, kalau 2 tahun dia hitung ada berapa ratus sholat, ya udah dia qadha ketika waktu senggangnya. Waktu senggang atau enggak dijadwalkan. Hari ini mau mengqadha 5 sholat. Hari besok mau mengqadha 10 sholat. Tapi memang harus diqadha. Dan mengqadha sholat ini merupakan di seluruh madhab. Di seluruh madhab, apapun madhabnya, Syafi'i kah, Hambali kah, Malikiyah kah, Hanafiyah kah, gitu, Hanafiyah kah. Maka yang seperti ini semuanya bilang kalau dulu sempat meninggalkan sholat, maka sholatnya itu wajib untuk diqadha. Kecuali kalau misalnya dia berpemahaman bahwa meninggalkan sholat itu kafir. Kalau dia mengikuti pendapat meninggalkan sholat kafir, maka ya ketika dia udah mulai sholat, saat itu dia muslim. Jadi yang zaman dulu ya udah nggak kehitung gitu. Tapi ya itu ya kekafirannya gitu. Ala kulli hal, bagi yang bertanya di sini, maka jawabannya itu adalah wajib untuk mengqadha sholat-sholat yang dahulu ditinggal. Pertanyaan berikutnya, kalau sengaja menunda sholat sampai di luar waktu, niat sholatnya qadha atau apa Ustadz? Oh, Masya Allah. Kalau sengaja menunda sholat sampai di luar waktu, jadi kalau udah keluar waktu, maka niat sholatnya itu adalah qadha. Ya karena udah bukan waktunya lagi. Kalau udah di luar waktu, maka sholatnya itu jatuhnya itu adalah qadhaan. Kalau kita melihat orang kafir tiba-tiba sholat, kemudian di lain waktu kita melihat orang tersebut ibadah ke pura. Bagaimana hukum orang ini dalam tinjauan fikih? Apakah diminta taubat atau apakah ditegakkan hukum had? Ya kalau misalnya, artinya kita ngelihat secara umum gitu. Karena kalau sholat doang, ya belum tentu muslim gitu.
Gitu. Artinya kalau kita melihat orang sholat, alhamdulillah, muslim nih. Gitu. Tapi ternyata habis sholat dia itu juga penista agama, dia itu ternyata ibadah ke tempat ibadah lain, ibadah ke pura, melakukan kesyirikan. Maka kalau udah melakukan demikian, sholatnya ini udah nggak kehitung. Sholatnya sudah nggak kehitung. Maka ya secara hukum zahir orang yang seperti ini bukan muslim, orang yang seperti ini bukan muslim, bagi ulil amri atau pemerintahan Islam, maka orang ini tersebut harus ikut proses pengadilan untuk ditegakkan hukum had. Ya tentunya berbeda dengan negara-negara kita. Allah a'lam bishawab. Tadi ada yang mau bertanya, mungkin bertanya secara langsung atau tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mungkin nanti koreksi kalau ana salah ya Ustaz. Ya tafadhol. Di dalam mazhab tadi dijelaskan atau ditulis di papan tulis mengakhirkan waktu sholat tanpa uzur itu nggak berdosa ya Ustaz? Mengakhirkannya masih di dalam waktu sholat. Kayak misalnya sholat duhur jam 2 gitu ya? Betul Ustaz. Ya. Dengan tanpa uzur ya? Tanpa uzur, nah. Bagaimana dengan orang yang sengaja mengakhirkan waktu sholat tanpa uzur? Bukankah dia berdosa karena meninggalkan jamaah? Oh, taib. Jadi kalau dalam mazhab Hambali, sholat jamaah itu wajib. Sholat jamaah itu wajib. Gitu. Sholat jamaah wajib. Jadi ketika orang mengakhirkan waktu, ya kan, dia sholatnya jam 2 gitu. Terus sholatnya sendirian. Maka ya sholat dari sholatnya dia yang jam 2, dia nggak dapat dosa. Tapi dengan sholatnya dia sendirian, bagi laki-laki ya, sholatnya dia sendirian, dia dosa. Jadi dosanya itu bukan gara-gara nunda sampai jam 2-nya, tetapi dosanya itu gara-gara sholatnya sendirian. Tapi kalau misalnya jam 2 gitu, jam 2 ternyata dia ada teman, istrinya gitu. Sayang, temenin aku sholat ya, aku tadi belum sholat ya, gitu. Nah, yang kayak begini terkadang kejadian gitu ya. Kadang kita mau sholat ke masjid, ternyata ada makanan. Ini kalau ada makanan udah dihidangkan terus kita lapar, ya kita tanya nih, ini di rumah ada yang bisa nemenin saya sholat jamaah nggak? Gitu. Kita tanya sama istri kita, lagi sholat nggak? Ya udah, kita ntar sholat bareng ya habis makan. Nah, yang kayak gini bisa disituasikan. Tetapi kalau misalnya menunda sholat sengaja gitu, jam 2 gitu, maka ya sholatnya dia jam 2 nggak ada dosanya. Tetapi kalau sholatnya dia sendirian, nah di situ baru dapat dosanya. Dosanya dari situ. Allah a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya, oke. Sudah, ada satu lagi gitu. Di chat, Ustadz kalau di aplikasi jadwal sholat, misal zuhur jam 12 sampai 15.30, maka jam berapa disebut mengakhirkan waktu sholat? Ya kalau misalnya waktu sholatnya itu sampai 15.30, maka 15.31 dia udah termasuk mengakhirkan waktu sholat yang diharamkan. Maksudnya mengakhirkan itu adalah bukan dalam waktunya gitu, tapi udah dilakukan di luar waktu. Hanya saja memang pembahasan fikih gitu ketika diterjemahkan bahasa Indonesia, mengakhirkan waktu sholat, ya kalau bahasa Indonesia, ya kalau dilakukan jam 2 itu kan sengaja diakhirkan, tapi bukan itu konteksnya. Konteksnya itu adalah ketika dilakukan di luar waktu dan ini yang diharamkan. Bismillah, apabila seorang tertidur dan ia berpesan jangan dibangunkan cepat karena kecapean, akhirnya sholatnya tidak tepat waktu atau tidak berjamaah di masjid. Apakah ada keringanan yang seperti ini, Ustadz? Ya, kalau misalnya dia laki-laki, gitu, laki-laki, maka dia wajib untuk mendapatkan sholat jamaah. Sholat jamaah. Apakah dia jamaah di masjid atau jamaah di rumah, dia harus jamaah. Jadi kalau dia berpesan gitu kepada orang rumahnya, jangan bangunin cepet-cepet ya, bangunin ntar jam 2:30 gitu. Maka ketika dia bangun, pastikan ada orang yang memang mau sholat sama dia. Gitu. Atau dia mungkin ke musola di mana gitu yang mungkin masih ada orang-orang yang berdatangan sehingga bisa sholat berjamaah di situ. Tapi kalau udah nggak ada lagi yang sholat sama dia, maka yang seperti ini dikhawatirkan menganggap enteng urusan agama.
menganggap enteng urusan agama dan dikhawatirkan seperti ini terjatuh kepada dosa gitu. Karena dia udah sengaja pesen gitu, jangan dibangunkan cepet-cepet gitu. Berbeda dengan orang yang nggak pakai pesen, nggak pakai apa-apa, terus ketiduran, terus bangun, ya Allah, kelewatan waktu sholat. Ini gimana nih terus sholat sendirian, yang kayak begini insya Allah mendapat uzur. Tapi kalau udah sengaja berpesan gitu, berpesan jangan bangunin cepet-cepet atau nggak usah setel alarm. Nah, yang seperti ini dikhawatirkan tetap mendapatkan dosanya. Waliyadzubillah. Insya Allah banyak nih pertanyaan. Satu lagi ya insya Allah ya. Udah mau jam 7 soalnya. Apakah perempuan juga mendapatkan dosa misal mengakhiri waktu sholat tapi masih dalam waktu sholat, misal alasan karena beristirahat sebentar karena mengurus anak dan uzur lainnya. Artinya sebagaimana tadi udah dijelaskan bahwa mengakhirkan waktu sholat yang haram, yang nggak boleh itu ketika sholat dilakukan di luar waktu. Di luar waktu. Gitu. Ketika masih ada dalam waktunya, makanya sholat itu waktunya luas. Kenapa sholat waktunya luas? Ya, itu dalam fikih itu namanya waktu ikhtiari. Boleh milih, mau dilakukan di awal waktu boleh dilakukan di tengah waktu boleh, mau dilakukan nanti jam 2:30 buat waktu zuhur pun boleh. Boleh, nggak masalah, nggak dosa. Nggak dosa. Hanya saja kalau laki-laki wajib berjamaah, ya kalau perempuan, ya perempuan alhamdulillah. Ya perempuan misalnya sibuk ngurus suami, ngurus ini, masak sehingga baru bisa baru bisa sholat jam 2:30, maka yang seperti ini nggak masalah insya Allah. Hanya saja ya kembali lagi ke hadis yang afdol itu adalah as-shalah fi awwali waktiha. Sholat itu di awal waktu, ini afdol. Tapi kalau memang nggak bisa ya insya Allah khair, nggak apa-apa bagi perempuan. Ya, kalau bagi laki-laki pastikan sholatnya berjamaah. Ada, wallah alam bisawab. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa ditulis di WA. Ntar apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ana coba jawab. Ada, wallah alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.